Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliska Utari dengan NIM 08013825300079. Di sini saya akan menjelaskan tugas Alpro nomor 2. Yang pertama itu saya akan menjelaskan deskripsinya. Program menerima input bilangan n. Program akan menghitung deret 1 di pangkat n ditambah 2 di pangkat n dikurang 1 ditambah n di pangkat 1. Setiap angka dari 1 sampai n dihitung faktorialnya. Kemudian dipangkatkan, pangkat berkurang setiap iterasi dari n ke 1. Semua hasil dijumlahkan menjadi satu nilai akhir menggunakan fungsi rekursif atau faktorial. Perulangannya itu log, operasi matematikanya itu pangkat. Baik, kemudian saya akan menjelaskan program C++ nya. Yang pertama itu ada include iStream. Ini adalah untuk agar kita bisa menggunakan cin dan cout. Kemudian itu ada include math. Ini adalah untuk mengimport library cmath untuk digunakan untuk fungsi pow, yaitu untuk menghitung pangkatnya. Lalu kemudian itu ada username space std. Ini adalah untuk memudahkan kita agar pada baris selanjutnya kita tidak perlu lagi menuliskan std. Kemudian itu ada in factorial in x. Ini adalah untuk mendeklarasikan fungsi bernama faktorial. Kemudian in x ini adalah parameter x-nya, yaitu bertipe integer. Ini adalah untuk membuka if-nya. Lalu ada if x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Ini adalah untuk kondisi dasar base case-nya atau base case, yaitu untuk faktorial dari 0 sama dengan 1 dan 1 sama dengan 1. Lalu ada else-nya, yaitu return x dikali faktorial x min 1. Return ini adalah untuk proses dari rekursifnya. Contohnya itu 5, yaitu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini seperti permutasian. Kemudian itu ada ini untuk menutup if-nya, menutup else-nya sih. Ini adalah untuk menutup faktorialnya. Kemudian itu ada in main. Ini adalah fungsi utama dari sebuah program. Kemudian ini adalah untuk memulai programnya. Lalu ini ada integer n. Ini adalah untuk untuk membuat variabel n-nya, yaitu bertipe integer. Lalu cout masukkan n, dan ini untuk menampilkan n-nya. Lalu cin n ini adalah untuk menginput n-nya. Kemudian itu ada integer hasil sama dengan 0. Ini adalah variabel untuk menyimpan total hasil, diinisialisasi dengan 0. Lalu kemudian itu ada for i sama dengan 1 kurang dari sama dengan ni plus plus. Ini adalah untuk perulangan dari 1 sampai n. Lalu i ini adalah untuk mewakili angka yang akan difaktorialkan. Kemudian itu ada hasil tambah sama dengan pow faktorial in kurang i tambah 1. Ini adalah untuk faktorial i ini adalah untuk menghitung i-nya. I ditambah n min ditambah i ditambah 1. Ini adalah untuk menentukan pangkatnya. Lalu itu ada cout hasil. Ini adalah untuk outputnya, yaitu outputnya itu akan menampilkan hasil. Kemudian itu ada indl. Ini adalah untuk menampilkan baris baru. Lalu ada return 0. Ini adalah untuk mengakhiri program dengan sempurna. Ini adalah untuk mengakhiri dari sebuah program. Ini adalah program yang saya buat, dan ini adalah output yang saya buat, yaitu n-nya itu 5 dan hasilnya itu 929. Kemudian saya akan menjelaskan pseudocode-nya. Yang pertama itu ada fungsi faktorial x. Ini adalah untuk mendefinisikan fungsi untuk menghitung faktorialnya. Jika x kurang dari sama dengan 1, maka returnnya 1. Return dikali x dikali faktorial x min 1. Lalu ada mulai. Ini adalah untuk memulai dari pseudocode-nya, lalu akan menginput n. Lalu hasilnya itu sama dengan 0 atau diinisialisasi dengan 0. Lalu untuk i dari 1 sampai dengan n. Kemudian hitung faktorial i-nya. Lalu ini untuk menghitung pangkatnya dengan n min i ditambah 1.
lalu tambahkan ke hasil dan menampilkan hasil, lalu selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.